Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama lengkap saya Maria Lentisiana Nulir SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Program studi bimbingan dan konseling dengan NIM GT111259395. Pada hari ini 16 September tahun 2025, saya akan melakukan praktik layanan bimbingan klasikal di SMA Negeri Ndondo. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Siapa yang salam? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Siapa dulu? Terima kasih, Bu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Meminta salah satu ibu kita doa. Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan KBM kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkan saya membawakan doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas perlindunganmu dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang ini kami akan melaksanakan kegiatan KBM kami. Lindungilah kami agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih, Tuhan duduk ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Puji Tuhan ya, kabar kalian baik. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh, hadir semua ya? Iya. Berarti semangat ya? Ya. Semua, tidak ada yang apa kan? Iya. Oke, kalian pernah mengikuti layanan bimbingan klasikal? Pernah. Nah, berarti sudah tahu kan prosedurnya? Sudah. Jadi pada hari ini Ibu akan melaksanakan bimbingan klasika dengan topik materinya prokrastinasi akademik. Nah, tujuan dari layanan bimbingan klasikal dengan topik prokrastinasi akademik yaitu agar peserta didik bisa mengetahui apa itu prokrastinasi akademik, dampak dari prokrastinasi akademik, dan juga faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Selain itu juga peserta didik juga mengetahui bagaimana mengatasi perilaku prokrastinasi akademik. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita butuh kesepakatan kelas ya. Waktu kita bimbingan ini selama 1 kali 45 menit. Jadi selama 45 menit. Ibu lihat sepertinya kalian tidak bersemangat ya, kan? Ibu ada ice breaking game, bukan game ya? Ingat, game dan ice breaking game itu permainan ya. Kalau di dalam kelas itu namanya ice breaking, ya. Sudah, Ibu ada ice breakingnya jika makan, ya. Yang kelompok jika, yang kelompok makan. Paham kan? Paham. Di sini memulai kata awal kata itu dengan jika dan di sini sambung dengan maka. Bebas ya katanya ya, tidak harus sama. Di sini nanti dua orang di depannya buat kalimatnya bisa siapkan kalimatnya.
Siap. Siap. Bisa? Di sini maka dua orang di depan ya, mewakili biar tidak kaku. Oke, berdiri. Siapkan kata-katanya Bima. Tidak usah sama apa yang ada dalam pikiran kalian, itu yang kalian ngomong. Yang penting diawali dengan kata jika, dan di sini diawali dengan kata maka. Lihat kan, kalau bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai. Langsung bilang jika, nah, langsung ini mulai katanya ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Jika Saya dari guru. maka Maka aku akan mendampingimu. jika Jika saya jadi sukses ke depannya, maka harus bersyukur. ulang. Jangan kaku. Itu yang pertama itu ya. Jika aku menjadi guru di sini langsung sambung dalam pikiran padahal tidak direncanakan toh. Ya. Di sini maka aku akan mendampingi. Ulang satu kali. Siapkan katanya. Nah, Rian siap katanya. Tidak boleh sama lagi. Ini tidak boleh sama lagi katanya. Konsentrasi. Jika saya naik Vespa, Maka saya minta dibonceng. oh berarti cocok ya. Vespa maka dimati. Oke, kembali dulu ya. Bagaimana rasanya? Sudah semangat kembali? Ya. Oke. Masih senyum-senyum dengan expressingnya karena kena di hati. Sudah kembali ya, jadi kamu sudah semangat. Ya. Sudah siap kamu mulai kegiatan kita? Sudah. Sudah? Sudah. Oh. Oke. Ini ada pertanyaan Roman. Apa yang ada dalam pikiran kalian atau yang kalian pahami ketika mendengar kata atau kalimat prokrastinasi akademik? Baik. Oh ya, Bimo? Jadi menurut saya prokrastinasi itu adalah sebuah perilaku yang menunda-nunda pekerjaan. Jadi jika prokrastinasi akademik berarti perilaku yang menunda-nunda pekerjaan yang berkaitan dengan akademik. Contohnya seperti menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas. Ada lagi yang lain? Yang lain? Ketika mendengar kalimat prokrastinasi akademik, apa ya dalam pikiran saya? Ayo. Yang lain? Kalau dari Bimo, perilaku menunda. Yang lain? Ya. Ya, dari Rian. Prokrastinasi akademik itu sama artinya dengan menunda-nunda pekerjaan. Prokrastinasi artinya itu menunda pekerjaan, ya. Misalnya mau kerja tugas tiba-tiba diajak teman bermain bola, bermain game. Lepaskan tugas itu, pilih kesenangan. Terakhir tugasnya tidak dikerjakan, pas hari H baru dapat. Oke, jadi di sini mau menampilkan juga gambar. Ada gambar ilustrasi. Ini gambar pertama. Oh ya, seperti ini. Di sini gambarnya, kalian bisa lihat ya. Ini bisa? Bisa. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Satu orang. Satu. Dari ya. Menunda pekerjaan, menunda-nunda untuk mengerjakan tugas dan lebih memilih
Tidur. Ada lagi dari gambar ini yang kalian lihat kalian buat apa saja yang ada di dalam. Ayo perhatikan gambar. Kalau dari si Bimo, dia lebih pilih tidur. Ini posisinya sebentar tidur ya. Nah, padahal tugasnya banyak. Ada lagi yang lain? Ayo. Sesuai gambar. Ini sesuai gambar yang kalian lihat. Bagaimana? Vincent, gambar apa saja di dalam sini? Oh iya, ada jam ya di sini. Jelas ya jamnya berbunyi terus, menandakan ayo bangun, tugasmu belum dikerjakan. Jadi dari gambar ini, gambar ilustrasi ini menunjukkan dia lebih memilih tidur ya daripada melakukan tugasnya dia. Dia pilih tidur, seperti yang katakan Bimo, dia lebih pilih tidur. Nah, dan di sini Vincent juga mengatakan ada jamnya pada jamnya berdering, menandakan dia harus bangun, tapi dia lebih pilih ayo senang tidur dulu. Pasti kan sering melakukan itu? Pasti. Kalian sering kan melakukan itu? Sering. Itu perasaan kalian bagaimana? Senang kan? Senang. Ya, karena tidak menyelesaikan tugas, tapi tidak tahu efeknya itu ya. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit materinya ya. Nanti setelah itu baru kita bentuk kelompok dan Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk kalian kerjakan dan kalian presentasikan atau laporkan hasil diskusi kalian. Di sini pertama itu pengertian prokrastinasi. Pengertian prokrastinasi itu merupakan suatu fenomena di mana peserta didik menunda pekerjaannya atau tugas akademiknya. Contohnya tugas PR, ya, tugas rumah, latihan, mencatat. Nah, mencatat itu kayak diberi tugas untuk mencatat, satu orang yang baca, tapi yang lainnya nanti dulu catatnya pas pulang. Ujung-ujungnya tidak dicatat. Selain dari pengertian itu juga ada dampaknya. Dampaknya itu nilai akademiknya menurun, ya. Nilai akademiknya menurun, kualitas jadi rendah, ya. Ketebalan sudah teratur, kesehatan mental terganggu. Kesehatan mental terganggu itu seperti stres. Pernah tidak kalian alami ketika waktu mepet lagi 1 menit atau 2 menit belum habis kerjakan tugas tapi diwajibkan untuk kumpul. Perasaan kalian gimana? Itu sudah mengganggu kesehatan mental, makanya dampaknya di kesehatan mental. Terus itu ada rasio waktu. Rasio waktunya itu waktu seharusnya di waktu untuk kerja tugas, karena kalian menunda terakhir kalian pakai yang harusnya waktu untuk bantu orang tua, ya, karena sudah bergeser jadwalnya. Jam 7 malam ya, untuk kerja tugas, main HP dulu. Pas jam mau tidur, dipakai untuk kerja tugas. Itu tidak efektif ya? Ya, itu berdampak di rasio waktu. Kurangnya kualitas hasil belajar. Nilai kalian rendah, yang biasanya peringkat 1 tiba-tiba menurun ya. Bisa ke 2, bisa ke 3, bisa juga ke 10 besar. Itu jatuhnya sekali ya. Karena terlalu menunda, sehingga hasil yang dia peroleh juga tidak maksimal. Ya. Adapun mengganggu karir akademik. Karir akademik misalnya kalian merencanakan untuk kuliah dengan bantuan beasiswa, itu ikut jalur prestasi. Karena nilainya akademiknya kalian rendah,
rendah, otomatis kalian akan sulit ya, bukan tidak, tapi sulit untuk lolos seleksi beasiswa jalur prestasi. Ingat itu juga berdampak ya, makanya harus pintar-pintar mengatur waktu biar nilai kalian tidak jatuh, sehingga karir yang sudah kalian rencanakan tidak terhambat ya. Nah, adapun hubungan sosial, dampaknya juga ke hubungan sosial, gimana kalian yang biasanya pintar hanya karena nilai, kenapa dia sampai mulai ada ngomong ya, dia jatuh karena ini. Biasa ketika kita tidak terima, rusak sudah hubungan kita. Nah, selain itu ada faktor yang mempengaruhi, itu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu kita sering melakukannya ya, lebih bermain itu kebiasaan gitu. Terus stres itu masuk di dampak, masuk juga di faktor yang mempengaruhi. Karena ketika kita sudah stres mau kerjakan tugas yang tidak fokus, betul. Ketika kalian ini mana pikir ini, kalian bahas bukan tugas kalian, apa yang kalian rasakan? Tidak fokus kan? Efek dari stres. Manajemen waktu, kalian sulit atau belum bisa mengatur waktu. Misalnya ini jam sampai jam 7 sampai jam 8 kerja tugas, tapi kalian tidak bisa atur, terakhir mempengaruhi waktu belajarnya kalian karena sulit untuk mengaturnya. Nah, ada pun lingkungan. Ada yang tahu lingkungan? Dari Orang sekitar yang misalnya kalau kita sementara belajar mereka teman ajak main game. iya, terus yang buka musik yang cool, terakhir konsentrasinya untuk kerja tugas. Terus keyakinan diri, ini yang biasa kita dan kalian alami, yakin sekali. Di mana yang kalian meragukan ya, atau kita meragukan kemampuan, betul atau tidak ketika kalian buka tugas, saya tidak mampu ini. Tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri, itu juga faktor biar saya tidak bisa, biar simpan dulu nanti, lepas, buat yang lain. Padahal kalian kalau belum coba itu, HP, media sosial, lebih bermain HP, sudah pegang HP, lupa untuk sudah searching Facebook ini banyak pemberitahuan ini, di IG ini banyak, TikTok lagi ya. Terus motivasi, kurangnya motivasi dari Diri sendiri. teman, guru dan lingkungan. Ya, motivasi itu perlu karena ketika kita banyak dorong untuk kau harus belajar ya, karena untuk nilai kamu mungkin bagus. Nah, itu adanya semangat untuk belajar. Tapi kalau kurangnya motivasi, otomatis kalian merasa malas saya belajar, itu tidak ada motivasi, terakhir dibiarkan saja dan kalian akan sering melakukan itu. Betul? Adapun dari faktor mempengaruhi dampak, ada strateginya. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya di strateginya ini supaya kalian tidak sampai melakukan lagi. Ada beberapa dari sekolah ini bisa merubahnya ya. Strategi yang pertama, membuat perencanaan. Tahu? Ya, membuat rencana misalnya ada 3 tugas. Ada 3 tugas, tambah lagi orang tua minta ke kebun, ditambah lagi waktu bermain. Jadi ada 5. Itu sudah jam 13.00 pulang. 13.00 pulang, 13.15 sampai rumah. Diatur sampai jam 14 itu makan, tidur, sorenya ke kebun, ya bantu orang tua, terus bermain. Malamnya itu atur sudah waktunya, ya. Biar terencana, kita sudah tahu jadwalnya. Setelah ini saya buat apa, setelah ini buat apa. Kita sudah buat perencanaan. Terus memulai dengan tugas yang paling sulit. Tugas yang paling sulit misalnya ketika kalian buka tugas 1, 2, 3, 4. Nomor 1 berat sekali. Kalau yang 1 berat,
Oh, nomor 3-nya yang gampang. Kerja dulu yang nomor 3. Betul kan? Karena kalau terpaku hanya yang sulit, kita akan terus menunda. Selain itu, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup nih biar waktu kalian mengerjakan tugas, belajar, kondisi sudah aman ya. Jangan sampai di saat waktunya istirahat kalian bermain. Giliran waktunya belajar kalian tidur, mengantuk ya. Jadi perlu istirahat yang cukup. Terus dapat bantuan jika diperlukan. Ini berkaitan dengan yang mulai dari tugas yang paling sulit, yang paling mudah. Dapatkan bantuan ketika kalian rasa soalnya kok paling sulit. Tanya teman, ya, tanya di teman yang mungkin lebih kalian yakin. Oh, si Rian ini mampu. Tanyalah ke instruktur yang bisa bantu, atau si Karmelnya bisa. Tanyalah ke Karmel. Kalau memang di temannya kalian tidak tanya ke guru yang kasih tugas atau ke guru yang kalian percaya bisa bantu menjelaskan, ya. Terus yang terakhir itu membentuk kelompok belajar. Sudahkah kalian pernahkah kalian membentuk kelompok belajar? Itu waktu belajar bersama perasaan kalian gimana? Semangat kan belajarnya? Ya. Karena di saat kelompok belajar kita akan banyak dapat pemahaman baru. Jadi kita tidak teman bisa bantu. Iya, tukar pendapat, ya. Berarti ya, di sini ada 5 ya. Oke, sudah selesai penjelasannya. Di sini apakah ada yang mau bertanya atau yang belum dipahami? Belum ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang berkaitan itu strategi kah atau faktor yang mempengaruhi, bisa ya? Belum ada? Berarti nanti sebentar kalau ada yang tanya ditanyakan ya. Setelah ini kita membentuk kelompok. Mau ibu bagikan atau kalian sendiri? Ya, langsung bentuk kelompok. Ya. Ini ada seperti terima ya. Sudah? Oke. Perhatikan baik-baik dan masing-masing kelompok kan sudah di dalam bentuk kelompok kalian semua. Ya. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian diskusikan dengan teman kalian. Ya. Setelah itu, setelah menyelesaikan lembar yang sudah yang ibu berikan, salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memaparkan ya atau melaporkan hasil diskusi kalian, dan kelompok lain menanggapi atau bertanya menurut kalian dari hasil laporan kelompok yang memaparkan ya. Yuk, kelompok 1 ya ini ya. 2 dan 3. Perhatikan baik-baik lembar kerjanya itu ya. Yang pertama itu identitas, ditulis nama anggota kelompoknya, terus ditulis kelas dan hari tanggal hari ini. Yang berikutnya itu petunjuk pengisiannya itu jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalaman. Ya. Itu kalian jawab saja apa yang sudah kalian lewati. Kan kalian pernah melakukan prokrastinasi kan? Waktunya 5 menit. Yang kelompok
3. Kalian diskusikan ya. Kelompok 2. Kalau kalian belum paham bisa tanya di ibu ya. Gimana? Yang belum paham bisa tanya, mungkin pada yang bingung. Baca dan lihat baik-baik petunjuknya itu ya. Kelompok 1 sudah? Belum. 2 belum. Ada yang sudah? Ya. Sudah. Sudah? Dari kelompoknya 2 bisa melaporkan berdiri ya, satu orang perwakilan langsung di tempat kelompok masing-masing saja. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan nomor 1, apakah kalian pernah menunda tugas akademik? Jika iya, sebutkan penyebab utama yang membuat kalian menunda tugas akademik. Jawabannya, ya, karena kami lebih memilih bermain daripada mengerjakan tugas. Nomor 2, apa dampak yang dirasakan ketika menunda tugas akademik? Jawaban, kami merasa stres dan takut dimarahi guru karena kami belum menyelesaikan tugas yang diberikan, dan banyak tugas yang menumpuk karena kami sering menunda-nundanya. Nomor 3, tindakan seperti apa yang akan dilakukan untuk mengatasi perilaku menunda tugas akademik? Jawaban, seperti membagi waktu untuk mengerjakan tugas, bermain, dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Baik, jadi itu hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman atau ibu yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Yang mau menanggapi atau mau bertanya di strateginya mungkin ada? Kelompok 1 ada yang mau menanggapi
yang dipaparkan oleh teman kelompok 2? Ada strateginya atau itu strateginya tadi membuat perencanaan. Ayo. Kelompok 3 ada? Ada atau tidak? Pas? Dua dan 3 sudah? Tidak ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada berarti kelompok bisa ganti kelompok nanti. Pas kan? Tidak ada yang menanggapi? Oke, kalau tidak ada menanggapi, terima kasih atas waktu yang diberikan kami kembali. Terima kasih ya, aplaus. Memaparkan ya, memaparkan alasan kenapa mereka melakukan prokrastinasi, dampak dan juga mereka sudah merencanakan. Dari kelompok 3 sudah? Oke, silakan memaparkan atau melaporkan hasil diskusi. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Karmelina Rene, biasa disapa Karma. Oke, jadi soalnya nomor 1, apakah kalian pernah menunda tugas akademik? Jika ya, sebutkan penyebab utama membuat kalian menunda tugas akademik. Jawabannya ya. Penyebab utamanya yaitu lebih memilih untuk bermain daripada mengerjakan tugas. Soal nomor 2, apa dampak yang dirasakan ketika menunda tugas akademik? Jawabannya, dampaknya yaitu berpengaruh pada nilai dan berpengaruh pada kesehatan mental. Nomor 3, tindakan seperti apa yang akan dilakukan untuk mengatasi perilaku menunda tugas akademik? Jawabannya, membuat jadwal untuk belajar agar tidak terganggu dengan pekerjaan yang lain. Oke, terima kasih itu jawaban dari kami. Apakah pertanyaan dari teman-teman atau tanggapan? Ada yang mau beri tanggapan? Ada. Oke, dari kelompok 2 ya. Ada yang bertanya, coba sebutkan alasan kenapa kalian lebih memilih bermain daripada mengerjakan tugas. Kenapa? Di situ kan kalian menjelaskan alasan kenapa kalian lebih memilih bermain. Ya. Bisa teman-teman yang lain yang membantu bisa? Kan ini kelompok ya. Jadi mungkin yang bisa langsung saja langsung. Alasannya itu demi kesenangan. Karena lebih mementingkan untuk bermain daripada untuk mengerjakan tugas. Apalagi tugas itu mungkin terlalu berat atau Oh, pas ya. Terima kasih ya kelompok 3. Kita beri aplaus. Dari kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu berikan kepada kelompok kamu. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama soal, apakah kalian pernah menunda tugas akademik? Jika ya, sebutkan penyebab utama membuat kalian menunda tugas akademik. Jawab, ya pernah. Penyebabnya, teman mengajak bermain bola di lapangan. Atau alasannya lebih memilih bermain karena untuk mencari kesenangan. Yang kedua, apa dampak yang dirasakan ketika menunda tugas akademik? Jawabnya, dampaknya nilai kita menjadi lebih rendah dan merasa stres karena sering menunda tugas. Yang ketiga, tindakan seperti apa yang akan dilakukan untuk mengatasi perilaku menunda tugas akademik? Kita harus membagi waktu untuk mengerjakan tugas dan bermain agar tidak terganggu dari pekerjaan yang lain. Baik, itu saja.
hasil dari kerja kelompok kami? Ada yang mau menanggapi atau mau bertanya di strateginya? Kelompok 2 mungkin, kelompok 3. Dari kelompok kami. Pertanyaannya, strategi apa yang kalian lakukan supaya keduanya bisa berjalan sama-sama, seperti tugas dan kesenangan kalian bisa dijalankan dengan aman atau terus sesuai waktu. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya mohon maaf, kami belum mencari tahu tentang strategi. Strateginya yang mau kalian lakukan ketika kalian merasa, wih, kami melakukan prokrastinasi dan dampaknya kalian sudah tahu. Strateginya kita harus membuat perencanaan untuk membagi waktu yang lebih baik. Baik, itu saja. Apakah sudah pas? Pengen sama sedikit untuk yang pertanyaan mengenai strategi yang kalian sudah melakukan prokrastinasi, kalian sadar ya. Terus dampaknya juga kalian sudah alami. Strateginya ini misalnya seperti pertanyaan dari kelompok 2 itu supaya bersama. Berarti kalian buat berencana dari jam berapa sampai berapa kerja tugas. Habis itu setelah tugas kalian kerjakan apa? Nah, sisihkan untuk waktu bermain. Selain itu kalian juga buat belajar kelompok biar teman ajak bermain. Seperti tadi kan alasan bermain bola. Katakan saja kalau kita kerja tugas dulu kan teman satu sekolah juga kan. Setelah habis kerja kelompok, ayo bermain. Seperti itu ya strateginya. Ya. Oke, kita aplaus untuk kelompok 1. Dari yang strategi dan yang sudah kita bahas, bagaimana perasaan kalian? Nah, sudah mendapatkan pemahaman kan? Ya. Di sini kalian sudah belajar tentang strategi dan ibu harap ya kalian bisa menerapkan strategi yang sudah kita bahas. Ada juga dari kelompok, ada juga yang bertanya. Nah, itu menjadi acuan untuk kalian setelah kegiatan ini. Kalian mulai buat sudah perencana, tinggal pilih dari strategi-strategi yang sudah kita bahas tadi untuk kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Terus selain itu ibu mau minta dari kalian salah satu ya memberikan kesan dan perasaan selama mengikuti kegiatan bimbingan. Satu orang, perasaannya kalian bagaimana selama proses ini? Ya, perasaan senang nggak atau suka? Enggak. Dari Karmel, ya kelompok 3. Senang karena kami dapat mengetahui tentang prokrastinasi. Oke, berarti kalian senang ya mengikutinya? Ya. Oke, Ibu. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan materi yang sudah kita bahas? Oh iya, dari kelompok 2, Kira. Baik, kesimpulannya adalah prokrastinasi adalah perilaku yang menunda-nunda pekerjaan sehingga itu sangat berdampak negatif bagi kita. Jadi, sebaiknya kita harus bisa menghindari sikap tersebut agar tidak menimbulkan beberapa faktor seperti faktor akademik, yaitu seperti di sekolah kita tidak mengerjakan tugas menjadi menumpuk, akibatnya kita menjadi stres dan sulit untuk mengatur waktu. Dan ada juga beberapa dampak yang kita terima seperti kurangnya kualitas belajar, kesehatan mental,
Jadi, agar kita dapat menghindari sikap tersebut, kita harus bisa mengatasinya dengan cara buat rencana dan tujuan yang realitas, mulai dengan tugas yang paling rumit, dan ambil istirahat yang cukup. Itu saja, terima kasih. Nah, sedikit berarti sini perilaku prokrastinasi itu perilaku menunda. Ya. Dan dampaknya itu tuh di nilainya kalian, rencana masa depannya kalian akan terhambat ya. Jadi karena ada strateginya itu tuh bisa buat perencanaan dan juga belajar kelompok. Terima kasih ya Fira sudah menyimpulkan. Sini gua akan membagikan lembar LKPD untuk kalian isi ya perasaan kalian. Ya, itu ini lembaran evaluasi menjadi acuan ibu untuk kedepannya apa yang perlu ibu baca sesuai petunjuknya itu ya. Ada yang belum mendapatkan? Oh ya ada ya. Nanti kalian baca acuannya yang sudah ibu petunjuk itu ada di petunjuknya itu pengisiannya ya. Sudah? Sudah, Ibu? Sudah? Sudah. Ayo, ibu kembali ibunya ya. Karena ini akan menjadi acuan untuk ibu. Untuk ibu ke depannya. Terima kasih ya kalian sudah mengisinya. Sini, sebelum kita akhiri juga, kita perlu perencanaan tindak lanjutnya. Jadi ke depan perencanaan lanjutannya ini, ke depannya nanti kita akan bertemu lagi di layanan bimbingan pasti kalian di minggu depan di hari Selasa. Siap? Siap. Jadi kan tadi kita sudah awali dengan doa, kita akhiri juga dengan Doa. Ibu minta dari kita lanjutnya dengan doa penutup ya. Ibu minta dari yang laki-laki tadi, yang perempuan sudah pimpin doa awal, yang laki-laki untuk doa penutup. Ini ya, kita follow. Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, bila persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. dalam Bapa dan Anak surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat, rahmat dan bimbinganmu, sehingga kegiatan kami pada hari ini dapat kami jalani dengan lancar. Sekarang kami akan pulang ke rumah masing-masing dan mohon berkat dan perlindunganmu agar kami sampai di rumah kami masing-masing yang selamat. Dan kami puji kita sekarang segala masa. Amin. Siap beri salam. Selamat pagi dan terima kasih, Ibu. Terima kasih.
kasih.